Halo semuanya, selamat datang di video Huda. Selamat datang di Maple Channel. Video kali ini adalah video tentang sebuah buku, judulnya The Borrowed. Bentuknya kayak gini, covernya. Dari dua video sebelumnya, yaitu ada catatan harian sang pembunuh sama The Pearly Notebook. Jiwa-jiwa haus akan detektif-detektifan itu masih muncul. Habis itu, aku tertarik sama tulisan yang ini. Telah diterjemahkan di 13 negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Italia, Thailand, Vietnam, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Akhirnya aku tertarik lah kan. Sampulnya putih, cukup estetik dengan gambar kebalik begini. Dari judul sama dari covernya, sebenarnya aku tertarik sama angka 1367, terus sama si bangunan kebalik ini. Ini apa ya kira-kira maksudnya? Novel ini menceritakan tentang tokoh bernama Kwon Chun Dok, seorang perwira polisi Hong Kong yang punya level deduksi tinggi, kemampuan mendeteksi dan memecahkan kasus tingkat dewa. Jadi bahkan ceritanya si Kwon Chun Dok ini bisa tahu siapa pelaku kejahatan hanya dari cara berjalan seseorang. Karena kalimat yang seperti ini mengingatkanku pada sosok Shinichi gitu kan. Jadi terbelilah buku ini. Cerita sendiri terbagi atas 6 bagian, mengangkat kronologi terbalik. Jadi awal cerita itu tahun 2013, kemudian mundur 10 tahun di 2003, kemudian 1997, 1989, 1977, dan yang terakhir 1967. Si 6 bagian cerita ini merupakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi kehidupan karir Kwon Chun Dok. Selain momen-momen penting di karir Kwon Chun Dok, 6 cerita tadi juga bertepatan dengan momen-momen penting peristiwa untuk negara Hong Kong. Kasus pertamanya adalah misteri meninggalnya bos perusahaan gitulah pokoknya. Ini adalah kasus terakhir Kwon Chun Dok yang diselesaikannya dalam keadaan koma di rumah sakit. 10 tahun mundur ke belakang itu ada peristiwa pemberantasan narkoba. Tahun 1997 ada peristiwa di mana napi yang udah dia tangkap susah payah mencoba untuk kabur, bahkan dia udah berhasil kabur. Sonny Lok dan Kwon Chun Dok harus menemukan bagaimana trik si narapidana yang kabur supaya bisa dimasukin lagi ke dalam selnya. Tahun 1989 adalah tahun dimana Kwon Chun Dok dan timnya harus menangkap kelompok perampok yang tidak segan-segan gitu melakukan tindak kejahatan kayak misalnya ngebunuh korbannya. Uniknya, kepala gangsternya si perampok ini adalah kakak beradik yang bernama Sim Bok Tim dan Sim Bok Sing. Cerita kelima yang berlatar di tahun 1977 adalah kasus penculikan seorang anak kecil, anak dari seorang petinggi di Kiak. Kiak itu adalah Komisi Independen Anti Korupsi Hong Kong, semacam KPK lah ya kalau di Indonesia. Nah, si Kiak ini sama perwira polisi, pokoknya sama instansi polisi itu kayak yaitu bermusuhan. Jadi rada-rada gengsi gitu. Terus cerita terakhir adalah tahun 1967 di mana pada saat itu ada kasus pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok sayap kiri. Cuman ini berkaitan dengan penjajahan Inggris mungkin ya. Jadi seperti masa reformasi gitu, kayak tahun-tahun kemerdekaan untuk negara Hong Kong gitulah ya. Dari 6 cerita ini, ada satu yang menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu cerita ke-6. Sisanya diceritakan dari sudut pandang orang lain atau sudut pandang orang ketiga. Konflik yang muncul dalam cerita ini benar-benar logis gitu loh, kayak benar-benar bisa diterima dengan akal sehat tahun 2020. Dimana semua kasusnya terasa real. Selain 6 cerita bagian tadi, ada juga catatan penulis. Nah, di catatan penulis ini, Chan Ho Kei bercerita tentang klarifikasi, tentang cerita-cerita yang dia masukin. Di situ juga dijelasin kalau misalnya tempat-tempat yang diambil nih adalah tempat-tempat yang emang ada gitu di Hong Kong. Sebenarnya 6 cerita di atas yang udah aku sebutin adalah bentuk
dari kegelisahan Chan Hu-kei terhadap kepolisian Hong Kong. Dia bilang kalau misalnya pada tahun 67 waktu dia kecil, dia bakal melihat kepolisian itu seperti superhero. Lama-kelamaan si kepolisian Hong Kong ini mulai kehilangan karakternya gitu. Nah, dia ingin membawa karakter-karakter polisi yang dia rasakan di tahun 67 balik lagi dan dirasakan sama mereka-mereka yang ngebaca buku ini. Buku ini ngasih aku kesempatan buat ngerasain gimana rasanya memecahkan kasus itu. Seenggak-enggaknya ada dari 10 clue kayak lu berhasil mengaitkan 7 gitu. Sisanya kayak deduksinya meleset dikit lah. Jadi itu memberikan kepuasan tersendiri. Sebenarnya aku mencari ini sih, rasa kepuasan itu dari ngebaca cerita detektif. Kayak bener nih dugaan gue, anjir. Ini adalah tipe buku kesukaan aku sebenarnya meskipun tebal. Oh ya, ceritanya juga bisa dibaca lepas, maksudnya tidak berurutan karena tetap memberikan sensasi detektif buat pembacanya. Oke, semuanya sekian dulu video kali ini tentang buku The Borrowed 1367. Thank you so much for watching. Bye, see you next video.